warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaima dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai reaksi substitusi nukleofilik serta reaksi eliminasi. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Fisik dengan dosen pengampu Ibu Nina Adriani. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu nukleofil, elektrofil, serta gugus pergi atau living group. Baik, yang pertama itu nukleofil. Nukleofil itu berasal dari kata nukleus dan fil. Nukleus artinya positif, fil artinya suka. Jadi, nukleofil itu ialah spesies yang menyukai spesies yang bermuatan positif. Jadi, jika ia menyukai spesies yang bermuatan positif, berarti ia sendiri bersifat negatif. Nah, jadi pada umumnya ia disebut anion. Nah, jadi, nukleofil ini juga bersifat basa Lewis yang mendonorkan sepasang elektron pada elektrofil. Nah, jadi elektrofil di sini bersifat asam Lewis untuk membentuk suatu ikatan yang baru. Selanjutnya itu ialah elektrofil. Elektrofil berasal dari kata elektron dan fil. Elektron artinya negatif, fil artinya suka. Jadi, elektrofil ialah spesies yang menyukai spesies yang bermuatan negatif. Nah, jika ia sendiri menyukai bermuatan negatif, berarti ia bersifat positif. Nah, jadi pada umumnya ia disebut dengan kation. Nah, jadi elektrofil ini juga merupakan asam Lewis yang menerima sepasang elektron. Baik, selanjutnya yang terakhir itu mengenai gugus pergi atau yang disebut dengan living group. Artinya, atom yang lepas atau pergi dengan membawa sepasang elektron. Selanjutnya, reaksi substitusi nukleofilik. Berarti, ada nukleofilik yang akan mengalami reaksi substitusi atau pergantian terhadap spesies atau atom. Nah, di sini ada nukleofil. Kemudian ada suatu senyawa, suatu ikatan, dan R bertindak sebagai elektrofil, sedangkan X bertindak sebagai living group. Nah, ketika nukleofil menyerang R, maka X ini akan lepas dan akan bermuatan negatif karena membawa 2 elektron, dan di sini terbentuk ikatan yang baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama itu ada ion hidroksi. Nah, jadi ion hidroksi di sini bertindak sebagai nukleofil dan ia akan menyerang metil pada iodida, sehingga iodida ini terlepas menjadi imin dan membentuk metanol. Selanjutnya itu ialah etoksida. Nah, etoksida di sini sebagai nukleofil. Ia juga akan menyerang CH2 pada Br. Kemudian Br ini akan lepas menjadi Br-, sehingga membentuk ether yang baru. Selanjutnya itu ialah iodida. Iodida di sini juga bersifat nukleofil. Nah, dia akan menyerang CH2 pada Cl, sehingga Cl di sini lepas menjadi Cl-, kemudian membentuk metilan iodida yang baru juga. Oke, selanjutnya itu ialah mekanismenya. Nah, jadi di sini mekanisme reaksi substitusi nukleofilik itu terbagi menjadi 2. Itu mekanisme reaksi SN1 dan mekanisme reaksi SN2.
Baik, yang pertama itu ialah mekanisme reaksi SN2. Nah, jadi pada SN2 ini nukleofil menyerang elektrofil ketika elektrofil itu belum lepas dengan leaving group. Sehingga pada keadaan transisi C ini terikat dengan nukleofil dan leaving group. Baru pada keadaan akhir leaving groupnya lepas dan terbentuk ikatan baru antara elektrofil dan nukleofil. Baik, selanjutnya itu mengenai stereokimia reaksi SN2. Nah, jadi yang pertama itu serangan nukleofil dari sisi yang berlawanan dengan gugus lepas akan menghasilkan inversi. Jadi maksudnya, jika gugus lepas itu di posisi depan, nukleofil akan menyerang ke arah yang berlawanan, yaitu di sisi depan, sehingga terjadinya inversi. Nah, ini asalnya senyawa R, kemudian menjadi S. Selanjutnya, pada senyawa siklik, senyawa cis akan berubah menjadi senyawa trans. Nah, pada senyawa siklik, itu senyawa yang cis, metilklorida, terletak pada posisi yang sama. Kemudian dilakukan substitusi nukleofilik oleh ion hidroksi. Nah, hidroksi ini akan menyerang daripada posisi bawah, yaitu berlawanan dari posisi Cl atau gugus pergi. Kemudian OH akan terletak pada posisi bawah. Jadi yang awalnya cis menjadi trans. Baik, selanjutnya itu mengenai mekanisme reaksi SN1. Nah, jadi apa perbedaan reaksi SN2 dan SN1? Nah, pada mekanisme SN1 ini terjadi pelepasan gugus lepas terlebih dahulu. Jadi, ikatan C dengan Cl ini lepas sehingga menjadi Cl- dan terbentuk karbokation. Nah, kemudian nukleofil ini baru menyerang ketika elektrofil setelah terbentuk karbokation, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini merupakan tahap yang cepat. Sedangkan tahap penentu lajunya adalah pembentukan karbokationnya. Kemudian O yang positif ini distabilkan dengan cara penyerangan H atau deproteinasi, sehingga dihasilkan senyawa yang baru dengan H3O+. Selanjutnya itu mengenai stereokimia reaksi SN1. Nah, karena serangan nukleofil dari kedua sisi pada karbokation, jadi karena karbokation ini tidak terikat lagi dengan gugus perginya atau leaving group, jadi nukleofil bisa menyerang pada kedua kondisi, bisa dari atas dan juga bisa dari bawah, karena tidak ada sisi yang berlawanan dengan leaving groupnya. Tidak seperti pada reaksi SN2 yang harus menyerang dengan cara berlawanan. Nah, oleh sebab itu, maka reaksi SN1 ini menghasilkan produk keras semat atau yang R banding S-nya atau 1:1. Contohnya seperti ini. Misalnya S dan produknya. Jadi ada 2 karena diserang dari belakang atau dari depan, sehingga dihasilkan produk S dan R. Baik, selanjutnya itu mengenai kestabilan karbokation. Nah, jadi kestabilan karbokation ini, semakin banyak atom C yang terikat, makin stabil pula karbokationnya. Pada umumnya, karbokation tersier paling stabil di antara karbokation lain karena efek hiperkonjugasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi eliminasi. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kan eliminasi itu sendiri apa?
jika kita mengikuti audisi-audisi, pasti ada yang tereliminasi. Nah, eliminasi itu artinya menghilangkan. Nah, jadi eliminasi di sini ialah ada jumlah hidrogen yang berkurang, tapi H yang berkurang itu mengakibatkan terbentuknya ikatan baru. Contohnya di sini ialah reaksi eliminasi alkil halida. Nah, jadi reaksi eliminasi ini berlangsung dengan bantuan basa. Jadi basa di sini akan menyerang H yang berada pada posisi beta terhadap C yang mengikat atom hetero. Sehingga basa akan mengambil H dan terbentuk ikatan rangkap di sini. Dan X lepas sebagai leaving group. Contohnya di sini ialah natrium etoksida. Ini merupakan basa etoksida. Basa etoksida ini akan mengambil H pada C beta, sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C1 dan C2. Dan Br akan lepas dan berikatan dengan natrium etoksida. Kemudian H yang tadi diambil akan berikatan dengan etoksida sehingga terbentuk etanol. Sama halnya dengan ini. Basa etoksida akan mengambil H pada beta sehingga terbentuk ikatan rangkap di sini. Kemudian Br lepas dan berikatan dengan Na sehingga terbentuk NaBr dan H-nya terikat dengan ion etoksida sehingga terbentuk etanol. Selanjutnya mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi pada eliminasi ini ada dua. Yang pertama itu mekanisme reaksi E1 dan mekanisme reaksi E2. Yang pertama itu ialah mekanisme reaksi E2. Nah, pada mekanisme reaksi E2 ini, basanya itu menyerang H saat substratnya itu belum putus dengan leaving groupnya. Sehingga pada keadaan transisi terbentuk keadaan seperti ini, yaitu basanya itu masih terikat dengan H pada substrat dari C beta, tapi leaving groupnya belum lepas, dan di sini terbentuk ikatan rangkap yang masih samar-samar. Nah, pada kondisi akhir terbentuk ikatan rangkap dan ini lepas sebagai etanol. Kemudian Br lepas sebagai leaving group yaitu Br-. Selanjutnya itu ialah mekanisme reaksi E1. Bedanya mekanisme E1 ialah didahului oleh lepasnya leaving group. Jadi ada putus ikatan antara Cl ini, sehingga Cl lepas sebagai Cl- dan terbentuk karbokation. Kemudian basa menyerang H pada C beta. Kemudian terbentuk ikatan rangkap dan menghasilkan H3O+. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.